dia dikubur dia pakai jas nggak? Jurusnya kayak yang jorok deh. Bukan, waktu dia dikubur dia pakai jas tidak? Enggak, kain kafan. Kenapa Kristen kalau dikubur harus pakai jas? Kalau pakai jas itu enggak jadi masalah. Tidak jadi. Tapi enggak begini, Bang. Tunggu dulu. Ya. Dicium kan? Itu adalah ciuman kudus. Jadi Kalau pakai jas, tunggu dulu, aku tanya sama kamu Ari. Jadi waktu Yesua disalibkan, dia tidak memakai sehelai pun kecuali ditutup. Apa yang ya, ditutup? kemaluannya. Loh, Tuhan punya kemaluan. Dia kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. kenapa? Waktu Yesua lagi disalibkan, itu dia menutup badannya pakai baju atau pakai apa? Pakai jas. Pakai jas ya? Enggak. Dia cuman pakai itu. Cangcut. Menutup kemaluan. Menutup kemaluan. Berarti telanjang kelihatan aurat. Berarti kelihatan aurat dong, Ari. Oh my God. Oh ternyata. Enggak apa-apa, kan laki-laki. Kan laki-laki bukan perempuan orang. Jadi ya ditutup. Menutupnya pakai apa? Pakai cangcut. Pakai apa? Nora aku kasih tahu ya, Yesua itu Adam kedua loh, Adam yang kedua. Enggak begini, kalau Nora mendalami Bible, Yesua masih itu Adam kedua. Enggak. Tadi si Roy ngomong, Nora nampak auratmu. Saya bilang, Yesua waktu disalibkan, kira-kira pakai jas atau tidak? Enggak pakai jas. Jadi dia pakai apa? Dia enggak pakai baju selai pun, cuma kemaluannya aja tertutupi gitu. Nah terus waktu dia dikubur dia pakai jas nggak? Jurusnya kayak yang jorok deh. Bukan, waktu dia dikubur dia pakai jas tidak? Enggak, kain kafan. Kenapa Kristen kalau dikubur harus pakai jas? Kalau pakai jas itu enggak jadi masalah. Tidak jadi. Tapi enggak begini, Bang. Tunggu dulu. Ya. Dicium kan? Itu adalah ciuman kudus. Jadi Kalau pakai jas, tunggu dulu, aku tanya sama kamu Ari. Jadi waktu Yesua disalibkan, dia tidak memakai sehelai pun kecuali ditutup. Apa yang ditutup? kemaluannya. Loh, Tuhan punya kemaluan. Dia kan datang sebagai manusia yang sempurna.
makan, minum, tidur, itu kan kemanusiaan sempurna. Jadi Yesua itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia yang manusianya sempurna. Iya, dia dalam wujud manusia sempurna. Iya. Berarti dia makan, dia Iya, karena kayak kita kan manusia sempurna, makan, ya. minum, tidur, nangis, Oke. sedih. Oke, kira-kira dia punya nafsu birahi nggak? Tuhan nggak punya nafsu birahi. Tadi kau bilang Tuhan yang jadi manusia, yang mempunyai yang manusia yang sempurna. Terus Iya. tiba-tiba pas giliran punya nafsu birahi nggak? Kamu bilang Tuhan. Dia sebenarnya Tuhan atau manusia? Enggak, Nora, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk Nora. Tuhan datang Saya ke dunia. bertanya, Yesua ini Tuhan atau manusia? Yesua ini adalah Yahweh sendiri dalam wujud manusia. Yahweh Nah, sendiri manusia yang dalam sempurna apa enggak? dia itu manusia yang sempurna dalam Nah, wujud sekarang saya tanya sama kamu, Ari. Ari, kamu manusia yang sempurna apa enggak? Iya, manusia sempurna juga, makan, Kamu minum. enggak, kamu bisa sakit, bisa marah, makan, kalau lapar, ngantuk, tidur, benar enggak? Iya, benar. Nah, kamu punya birahi kan? Iya. Nah, sekarang Yesua yang manusia sempurna punya birahi enggak? Kalau dia itu kan Tuhan nggak punya birahi. Karena Sebenarnya, jadi sebenarnya Yesua ini Tuhan atau manusia? enggak, dia itu Tuhan dalam wujud manusia. Tuhan Dalam wujud, oke. Tuhan dalam wujud manusia yang manusianya ini sempurna. Iya, manusia sempurna, tetapi Nah, ketika manusia sempurna ini punya nafsu birahi, apakah Yesua tidak punya nafsu birahi yang dimana nafsu birahi ini dimiliki oleh manusia yang sempurna? Jangankan manusia, binatang saja ada nafsu birahi, Ari. iya, Nah, tapi sekarang Yesua yang memiliki yang menjadi manusia yang sempurna, apakah dia punya nafsu birahi? Tuhan nggak punya Tuhan nggak punya nafsu. Begini kamu harus konsisten dong. Yesua ini manusia apa Tuhan? Aku bilang dia itu Tuhan sendiri dalam wujud seperti manusia, wujudnya seperti ketika manusia. datang ke dunia, dia wujudnya sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Dia wujudnya sebagai manusia, manusia sempurna. Yang sempurna, betul? Nah, ketika dia di dunia menjadi manusia yang sempurna, apakah dia punya nafsu birahi? Aku sudah bilang tadi Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk birahi. Tuhan datang ke dunia untuk Dengarkan menyelamatkan. Ari, kamu tadi mengatakan Yesua datang ke dunia menjadi manusia. Benar? Iya. Tetapi Manusia urusan yang sempurna, betul? iya. Nah, kita kunci. Yesus di dunia, manusia apa Tuhan? Aku sudah bilang tadi, dia itu tuh Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia, berinkarnasi Dia seperti datang ke manusia. dunia, dia manusia apa bukan? Itu aja. Manusia sempurna, tapi untuk urusan seks dia tidak ada sedikit pun dalam hatinya karena dia yang kuasa. Masa Tuhan itu tidak ada yang namanya seks. Bahkan Nora, nanti kita kalau orang manusia masuk di surga tidak ada itu seks. Bukan, saya tidak bertanya tentang ketuhanannya Yesua. Ketika Yesua menjadi manusia, kemanusiaan yang saya tanya. Dia mati Iya. sebagai manusia bukan? Iya, benar. Dia makan, dia tidur, dia marah, dia menangis, dia takut sebagai manusia bukan? Iya, sebagai manusia benar. Manusia memiliki nafsu birahi kan? Iya. Nah, jadi kalau Yesua ada nafsu birahi, apakah itu salah? Itu enggak begini Nora. Tidak ada ayatnya dalam begini Nora. Bukan. Ketika Yesus, sebentar. Kau cermati baik-baik perkataan saya. Iya, aku Ketika Yesus, begini sebentar. Nora itu bernarasi deh. Sabar dulu. Ketika Yesua menjadi manusia, manusia yang sempurna, dia mati di kayu salib. Manusia, karena manusia bisa mati. Sabar. Dia makan, manusia karena manusia merasa lapar. Dia tidur, dia manusia karena manusia ngantuk.
Dia minum, dia manusia karena dia haus, dia marah, dia menangis, dia ketakutan, dia manusia, ya karena dia memang manusia. Sekarang, kemanusiaan Yesua ketika dia kalau memiliki nafsu birahi, apakah salah atau tidak? Enggak begini Nora. Kalau saya bilang Yesua itu memiliki nafsu berahi, berarti saya menambah firman Tuhan karena di kitab Saya bukan bilang menambah firman Tuhan kamu. Saya cuma Enggak. bilang sebentar, sisi kemanusiaannya. Kamu paham Iya, nggak? iya, Kamu ini manusia iya. loh. Nah, apakah Iya, sisi manusia manusianya. kalau iya sebentar, apakah manusia kalau memiliki nafsu birahi itu salah? Saya tanya dulu sama kamu, salah tidak? Sebenarnya tidak jadi masalah, tapi tidak ada tertulis dalam Bible. Tidak jadi Jadi apa masalah Nora. salahnya kalau Iya. Yesua? Apa salahnya kalau Yesua yang betul-betul hakikatnya 100% manusia, kalau dia memiliki nafsu birahi, kenapa kalian yang bermasalah? Enggak Nora begini. Kalau misalnya kalau saya bilang Yesus itu punya nafsu birahi, berarti saya menambahi firman karena di kitab Bukan Wahyu sampai ke menambahi firman. Sekarang saya Kejadian tanya sama sampai kamu. Wahyu tidak ada itu tertulis. Bentar, saya tanya sama kamu. Tidak ada tertulis kitab Kejadian Sabar. sampai Wahyu. Ya. Allah, Bang Arbe. Sabar, saya tanya sama kamu. Yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Aku sudah bilang dia adalah Yesua Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia. Ya, yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Saya bilang Yesua firman hidup yang dalam wujud seperti Saya manusia. tidak tanya, yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Tubuh kemanusiaannya yang mati. Tubuh Berarti Yesus ini manusia kan? Waktu di dunia manusia kan? Iya manusia. Nah, ketika dia bangkit, dia minta kepada murid-muridnya untuk meminta makanan. Yang dikasihnya adalah dua ikan, ya kan? Iya. Nah, Iya. itu waktu dia memakan ikan itu, manusia apa bukan? Itu sisi kemanusiaannya. Oke, waktu di atas kapal dengan murid-muridnya, mereka mengalami yang namanya badai. Yesus Iya. ketiduran, betul. Nah, Iya. dia tidur sebagai manusia apa bukan? Iya. Dia tidur sebagai sisi kemanusiaannya juga itu. Ketika dia memporak-porandakan dagangan orang di halaman bait Allah, itu manusia atau bukan? Sisi kemanusiaannya juga. Isi kemanusiaannya. Berarti Yesua ini 100% manusia sama seperti kita, betul? Tidak 100% manusia, hanya wujudnya aja 100% manusia. Nora. Wujudnya betul, dia wujudnya 100% manusia kan, Ari? Nah, ketika dia Enggak begini Nora, dia wujudnya ketika manusia, sabar. Iya. Yang 100% manusia ini memiliki hawa nafsu birahi, apakah salah manusia punya nafsu birahi? Manusia nafsu birahi dia normal lah kalau manusia punya nafsu birahi. Jadi bukankah Yesua ini manusia 100% ketika di dunia, kalau dia memiliki nafsu birahi, kenapa kalian yang seot? Tapi itu tujuan Yesus datang di dunia ini bukan untuk menikah, bukan untuk nafsu. Saya tidak tanya tujuan. Kamu logika dulu lah, Ari. Binatang saja punya Iya. nafsu loh. Apalagi manusia. Iya. Binatang, sabar dulu. Binatang yang nggak punya akal. Iya. Sabar dulu. Binatang nggak punya akal, itu diberikan nafsu. Manusia yang punya akal diberikan nafsu. Masa kau bilang Yesua itu datang ke dunia mengambil rupa Yahweh, dia menjadi manusia 100%, dia makan, dia tidur, dia marah, dia menangis. Terus giliran nafsu birahinya kalian tolak. Kalau ada nggak tertulis dalam Bible Tuhan punya nafsu birahi, ada nggak tertulis? Kalau ada tertulis Sekarang dalam saya Bible tanya ya sama kami kamu. imani, Saya tanya tapi sama tidak kamu. ada tertulis dalam Bible. Bentar, saya tanya sama kamu. Ada nggak manusia yang merasa tidak lapar? Tidak, kalau merasa tidak lapar berarti ada gangguan dalam dirinya. Ada Berarti nggak orang itu manusia sakit. yang tidak punya hasrat birahi? Ada karena dia sakit. Orang gila mungkin. Karena sakit.
Jangan sakit. Itu penyebab, itu namanya penyebab. Ada nggak manusia Iya. yang normal? Nggak ada kan? Iya, Pasti ya ada, kalau kan? normal ya nggak ada. Ada. Iya. Nah, kira-kira Yesua ini normal apa enggak? Ya 100% manusia sempurna. Normal apa enggak? Ya normal ya, masa Tuhan nggak Nah, normal kalau dia sih? normal, kalau dia punya birahi, kenapa kalian pula yang salahkan? Iya, tapi kalau dia misalkan kalau dia punya birainya tujuannya buat apa? Untuk berkembang biak. Yesua tidak datang ke dunia ini untuk berkembang biak, Nora. Nora, Yesua Tuhan bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Bukan itu. Misinya untuk menyelamatkan Bukan itu. untuk berkembang Gini, biak. Aduh, Nora. Ari, dengarkan ya. Nora, apa tujuannya Yesua punya birahi? Sebenarnya bukan kau tanya apa tujuannya. Dia manusia. Sebentar dulu, jangan saya ditolak. Jangan saya disanggah. Dia manusia sama halnya seperti saya dengan kamu. Dia laki-laki. Maaf, Iya. dia punya kelamin yang dimana umur 8 hari kulit hatannya itu disunat. Benar nggak? Ah, iya, iya benar. Berarti dia laki-laki yang normal. Wajar kalau kita katakan laki-laki manusia yang normal akan mempunyai nafsu birahi. Wajar. Tapi karena kalian jadikan Tuhan, kalian tidak mau dia punya nafsu birahi. Nora, tujuan Yesua masih datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk nafsu berkembang biak. Kalau memang untuk menyelamatkan, ngapain dia jadi manusia? Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus sekali, Nora. 100 untuk Nora. Ini pertanyaan bagus. Tujuan Yahweh sendiri datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, Nora, karena semua orang di dunia ini sudah berdosa semua. Nabi Rasul juga berdosa. Dengar dulu, Nabi Rasul juga punya dosa. Tetapi cara untuk menyelamatkan manusia itu tidak punya dosa. Jadi yang tidak punya dosa itu, satu-satunya yang tidak punya dosa itu adalah Tuhan. Jadi dia turun sendiri dalam manusia untuk menyelamatkan manusia. Oke. Begini. Datang ke dunia itu untuk menyelamatkan, bukan untuk nafsu orang. Ya, sabar. Sekarang giliran saya ngomong. Ya, jangan kamu ngomong. Tadi kamu Ari mengatakan satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Tuhan. Hei, Iya. kutu kipret. Memang Tuhan berdosa. Mana ayatnya Tuhan berdosa? Ari, jangan saya disanggah. Iya, Jangan oke, saya oke. disanggah. Iya. Saya mau menyanggah omongan kamu, narasi kamu yang mengatakan satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Maka ini, dengarkan baik-baik. Tuhan menciptakan, saya larikan dulu ke Islam ya. Allah menciptakan surga dengan neraka. Surga tempatnya untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Ya, surga untuk orang-orang yang menyembah kepada Allah, neraka untuk yang tidak menyembah kepada Allah, kan begitu? Iya. Allah menciptakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, salah satunya adalah malaikat, yang dimana malaikat ini akhirnya kalau di dalam Kristen membangkang, betul? Iya, Nah, membangkang, disebut memberontak. iblis, Satan, betul? Iya, Nah, iya benar. sekarang begini, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan malaikat, yang dimana malaikat ini akhirnya dia membangkang, dia disebut Satan, iblis. Lah, terus kau katakan satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Gimana? Kau pikir sekarang begini, kutanya sama kau Ari, yang menjadikan kau, yang membuat kau berdosa ini atas godaan iblis atau tidak? Atas godaan setan. Iblis, betul? Iya, iblis, iya Nah, setan. Ya, yang menciptakan malaikat menjadi iblis ini, yang disebut iblis ini, bukankah itu Tuhan juga? Iya, Tuhan. Nah, Tuhan. jadi bagaimana mungkin Tuhan bisa berdosa? Iya, emang tidak ada sejarahnya Tuhan berdosa. Yang bilang satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Iya.
Kalau malaikat ada yang berdosa, tapi kalau Tuhan tidak ada yang berdosa. Mana ayatnya Tuhan berdosa? Coba tunjukin ayatnya di Bible Tuhan berdosa. Tuhan melakukan dosa ada enggak? Sekarang begini. Ayat di Bible Tuhan melakukan dosa. Oke, sekarang begini. Tunjukin ayatnya. Sebentar. Iya. Yang mengutus Musa Tuhan bukan? Yang mengutus Musa Tuhan Yahweh yang mengutus Musa. Ya, oke. Tuhan yang mengutus Musa. Tujuan Tuhan mengutus Musa untuk apa? Tujuanmu untuk menyelamatkan Israel keluar dari Mesir. Musa ini seorang nabi, betul? Iya, Nabi. Benar. Berarti tugas seorang nabi adalah menyelamatkan, betul? Iya, benar. Tepuk tangan. Sekarang, apa yang dikatakan Yesus? Apa dikatakan Yesua? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesua. Iya, benar. Musa sebagai jalan untuk menyelamatkan Bani Israel, mengajarkan tentang hukum Torah, betul? Iya, benar. Ya. Yesua adalah jalan kebenaran untuk Bani Israel. Tercatat di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Betul? Iya, benar. Jadi apa bedanya Yesua dengan Musa? Yang dimana mereka sama-sama adalah jalan keselamatan. Bedanya kalau Musa itu lahir dari sperma dan ovum, tapi kalau Yesua dari Roh Kudus. Itu. Nah, oke. Sekarang kalau kamu bilang, oke, sekarang kalau Yesua hebatnya karena dia dilahirkan, sekarang apa bedanya? Apa bedanya Adam yang tidak perlu ada bapak dan ibu, dia sudah tercipta, dengan Yesua? Yesua harus menumpang rahim. Adam kan diciptakan dari tanah, menghembuskan nafas hidup. Yahweh menghembuskan nafas hidup ke tubuhnya sehingga dia hidup jadi manusia. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira kalau Bunda Maria keguguran, ada nggak Yesua ini? Kalau Bunda tidak ada, tetapi kan tidak ada Roh Kudus menjaganya, jadi tidak mungkin. Kalau Roh Kudus menjaganya, orang tidak mungkin keguguran. Karena kalau keguguran, Nora, dengan misinya itu batal, Nora. Ini Nora, kalau keguguran, misinya ke dunia ini gagal. Masa tidak mungkin lah. Ari, kau sadar nggak? Kalian sadar nggak? Kalian terlalu banyak lu bernerasi. Sebentar. Di dalam Islam, manusia itu bergantung pada Tuhannya. Di dalam Islam, manusia itu bergantung. Sebentar. Dia berdoa, dia minta rezeki. Sama seperti Yesus mengajarkan, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Berarti diajarkan meminta rezeki kepada Tuhan. Yang bisa mematikan manusia dan membangkitkan itu hanyalah Tuhan, betul? Iya, benar. Jadi manusia ini bergantung pada Tuhan, bukan Tuhan yang bergantung pada manusia. Bedanya di Kristen, dengarkan baik-baik. Bedanya di Kristen, Tuhan yang diatur oleh manusia. Seandainya Nora, Bunda Maria keguguran, berarti batallah misi Tuhan itu. Iya, misinya batal. Saya tanya, siapa yang berinspirasi tahu ya? Iya. Siapa yang berinspirasi kematian Tuhan itu harus disalibkan? Kematian Tuhan itu harus disalibkan itu karena nubuatan para nabi. Sudah dinubuatkan. Nabi siapa yang menubuatkan kematian Tuhan harus disalibkan? Nabi-nabi di perjanjian lama, Nabi saja, di surat nabi mana? Di nabi siapa? Surat nabi siapa? Yesaya kah? Yehezkiel kah? Yesaya coba. Yesaya berapa? Ini begini Nora, dia itu Begini Nora. Dia itu dilahirkan. Saya bertanya, di surat nabi mana? Di kitab tanah. Kitab tanah itu kitab para nabi-nabi, betul? Iya.
di kitab Nabi siapa? Surat Nabi siapa yang menuliskan bahwa kematian Tuhan harus disalibkan? Silakan. Saya tunggu. Cari dulu. Iya, sebentar tunggu ya. Mikana, bantu saya dulu di surat apa? Tunggu sebentar, tunggu aku yo. Ya. Tunggu. Ya. Tunggu. Iya. Tunggu sebentar. Iya, aku tunggu loh. Aku tunggu. Kau jangan makan mie goreng, woi. Woi, mau kutraktir kau mie Aceh. Ditetep layarnya ya. Ini 4,2 ini benar-benar 4,2 kok. Dia WA Mikana, boy. Tunggu sebentar. Aku takutnya dia WA Pak Noel. Pak Noel, tolong bantu aku. Jangan Ari kau turun. Itu si Noel udah pernah nanya sama aku di mana Abraham dilahirkan, bingung. Pak Noel salah satu Kristen dari beribu Kristen yang mengatakan bahwa Abraham orang Ibrani. Abraham orang Ibrani. Lahirnya di mana? Di Damsik. Apa? Ya, hapusin aja. Hapusin aja, nggak apa-apa. Sakit semak. Ari, mau dibanting HP-nya. Tunjukkan satu surat Nabi yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan. Aku mau menangis, woi. Ari, kira-kira besok mau kau datang lagi? Dia telepon. Sebentar. Kalau friend. Weh, Pak Noel, kalau Pak Noel ada tonton saya punya live kasih bantu dulu si Ari, kasihan. Itu si Ari. Lupa dia beli pampers.
Oh, kasih Yesaya batu dulu. coba buka Yesaya pasal 5, coba Yesaya pasal 5. Yesaya 5 ayat 5, Yesaya 5 ayat 5. Oh, Yesaya 5. Yesaya 5 ayat 5 coba. Yesaya 5 ayat 5. Kita kenakan dulu toh. Yesaya 5 ayat 5. 5. Maka Iya. sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menembang pagar durinya sehingga kebun itu apa kok ini? Iya, Yesaya 5 ayat 5 bagaimana? Sebentar. Yesaya 5 ayat 5 ya. Iya. Oke. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Apa nih? Ini tentang kebun Iya. anggur, woy. Tunggu. Nubuatan kematian Tuhan dengan cara Iya. disalibkan kok kebun anggur. Ari, itu teman kau lagi bertanam anggur atau apa ini? Ari, lagi makan anggur? Enggak, sebentar. Oke. Allah menciptakan langit ya. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Weh, kisah para nabi. Kisah para nabi yang ada di perjanjian lama ini nubuat. Kalau Matius bukan nubuat, gimblek. Oh iya, tunggu sebentar ya. Oke. Makanya bilang dong sama Yesua, jangan merubah air menjadi anggur. Ujungnya Ada, apa? Nora. Ujungnya Yesaya 5 nomor 5 tentang kebun anggur. Iya, saya sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Weh, tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar. Jangan kalian melihat. Karena menunggu si Ari, biarlah. Aku menutup sedikit dulu ya. Cepat Ari. Dia telepon Mikan aja tidak dapat dia. Mikan aja nggak tahu. Ayo Ari. Sepuluh menit kemudian. 1 tahun kemudian. Kira-kira pukul 4. Kira-kira pukul 6. Kira-kira dan si kira-kira. Zakaria pasal 13 ayat 7 dan digenapi dalam Matius Sakaria 13 ayat 7. Apa? Sakaria 13 ayat 7. Sakaria 13 ayat 7. Zakaria. Sakaria 13 ayat 7. Zakaria 13. Oke. Ah.
Nah, saya baca ya. Nomor 7. Zakaria 13 ayat 7. Saksi-saksi dusta. Hai pedang, bangkitlah Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap Gembala itu siapa di situ? Gembala itu siapa di situ? Gembala itu Yesua Masih di situ. Yesua domba apa gembala? Dia adalah domba. Nah, di sini Mazmur bunuhlah gembala. Mazmur 109 ayat 2 sampai 5. Banyak ayatnya orang. Mazmur 109 ayat 2 sampai 5. Mazmur 109. Ayat 2 sampai 5. Oke. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu tenganga-nganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepada ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Apa ini? Iya, benar itu ayat. Itu banyak ayatnya. Yesaya Nabi 50 mana? ayat 6 lagi. Yesaya 50 ayat 6 Sebentar. coba. Nabi mana yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Iya, memang penyalipan itu nubuatan loh. Iya, Nabi siapa? Dia Mazmur ini ini baca Nabi di Daud loh. Yesaya. Ya ampun. Baca di Yesaya ini ada. Itu aku sudah kasih tahu tadi. Iya, Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6 coba. Oke. 6 ya. Yesaya 50 Aku ayat memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Emang Yesus punya janggut? Aku tidak menyembuhkan mukaku ketika aku dinodai Tidak dan diludahi. menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Di waktu penyalipan dia dinodai dan diludahi. Yesus waktu disalib dinodai dan diludahi kan, dicampur dan diludahi kan oleh. Bagaimana mungkin ada orang dia di kayu salib setinggi itu baru dia diludahin? Wih, Enggak waktu diseret ke Bukit Golgota kan dia diludahi. saya tanya dan sama kamu, di mana siapa nabi siapa yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? itu Di sini nggak ada konteksnya penyalipan, Gimbal. ini kan dia. Aduh. Apa pertanyaannya apa coba? Nabi siapa yang menubuatkan tentang kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Tunggu ya. Oke. Hei para gembala-gembalaku, domba-dombaku. Aku akan mengembalakanmu. Datanglah kepada Bapa Noel dan Mikana. Datanglah agar kalian makin disesatkan. Naik Ito Faruk. Ito Faruk naik dulu Ito. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung, aku pun udah mau masuk asar. Yeay. Gantian enggak? Kan udah mau masuk asar Medan. 15 menit lagi asar 10. Ini udah azan. Aku udah azan. Oh yaudah, itu berapa sholat dulu lah, baru aku tungguin ya. Ah ya oke, saya jadikan moderator dulu ya. Oke. Handphone boleh? Oke. Ya, halo Bang Ari.
Saya Ya, silakan Bang. Oke, saya izin sholat dulu ya. Ya, ya. enggak. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.